Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Andrian Saputri, saya dari MPI 1B. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk tugas UTS saya. Pada kali ini, tugas UTS saya yaitu manajemen perspektif dalam pendidikan Islam. Apa aja sih yang saya bahas dalam video kali ini? Yuk, mari sama-sama kita bahas. And don't forget, stay tuned. Pada kali ini kita akan membahas yang pertama, jelaskan yang Anda pahami tentang konsep dasar manajemen pendidikan dalam perspektif Islam. Yang kedua, mengapa dalam menjalankan roda organisasi pendidikan perlu mengedepankan prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Yang ketiga, di Indonesia terdapat dua instansi penyelenggara pendidikan, yakni Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Menurut penilaian Anda yang didukung dengan data, seperti apa hasil pengelolaan pendidikan dari kedua instansi ini dan apa kekurangan dan kelebihannya masing-masing? 4. Jika Anda sebagai pemimpin dalam organisasi pendidikan berdasarkan Islam, hal apa yang Anda akan lakukan jika dalam proses pencapaian tujuan organisasi terdapat perubahan arah kebijakan pendidikan nasional? Kelima, langkah tepat apa yang Anda lakukan jika bawahannya secara umum tidak memiliki kompetensi yang relevan dengan bidang pekerjaannya? Mari kita bahas satu-satu. Yang saya ketahui dalam konsep manajemen pendidikan perspektif Islam itu ada 4. Yang pertama itu fleksibel, yang kedua itu efektif dan efisien, yang ketiga itu terbuka, dan yang keempat itu kooperatif dan partisipasi. Apa sih yang dimaksud dengan fleksibel, tidak kaku atau lentur? Yang dimaksud dengan tidak kaku atau lentur di sini adalah kita contohnya seperti organisasi. Jika sebuah organisasi itu kita jalankan dengan sebuah kaku atau lentur, atau kita cecep dengan cara gresep-gresep, maka tidak akan berjalan sesuai organisasi tersebut gitu. Jadi tapi kita menjalankan sebuah organisasi itu sebuah kayak lentur, enjoy, tidak kaku gitu. Jika sebuah organisasi itu menjalankannya dengan kaku, maka kayak bawah-bawahannya itu pasti kayak ini gimana sih gitu kayak tidak enak dijalankan dalam sebuah organisasi gitu. Kemudian efektif dan efisien. Efektif di sini adalah sebagai seorang manajer, sebaiknya kita menggunakan waktu kita tuh secara efektif, secara tepat waktu. Kemudian yang maksud dengan efisien adalah bagaimana cara kita menjalankan untuk menetapkan tepat waktu itu tuh bagaimana gitu, mencarakan efisien untuk menjadikan kita menjadi lebih efisien. Yang dimaksud dengan terbuka di sini adalah sebagai seorang manajer yang baik hati dan tidak memilih-milih pendapat orang lain, maka seorang manajer itu menampung seluruh pendapat-pendapat dari atasan maupun hingga bawahan gitu. Jadi kita tidak memandang orang-orang terpenting saja, tetapi kita memandang juga staf-staf kita, bawah-bawahan kita gitu. Bagaimana kita cara melakukan bawahan kita dan staf-staf kita tuh dengan baik gitu, dengan caranya menampung pendapat mereka gitu. Kemudian dimaksud dengan kooperatif dan partisipasi. Kooperatif di sini dimaksud adalah bagaimana cara kita menjalankan sebuah organisasi itu dengan cara bekerja sama. Dalam menjalankan organisasi itu harus bekerja sama, harus gotong royong gitu. Sebagai seorang manajer yang baik, kita manajernya itu kayak ayo gitu sama bawahannya. Kita bekerja sama dalam menjalankan sebuah perusahaan ini untuk lebih maju lagi gitu. Kemudian dimaksud dengan partisipasi adalah bagaimana cara kita untuk mengeluarkan partisipasi kita untuk menjalankan sebuah apa yang kita mau gitu. Partisipasi itu sangat berguna bagi sebuah kemajuan organisasi atau sebuah kemajuan madrasah atau sebuah kemajuan pada perusahaan-perusahaan yang kita jalani. Ya, karena prinsip-prinsip manajemen pendidikan itu sangat berpengaruh pada sebuah manajemen organisasi. Prinsip-prinsip manajemen di sini sangat kuat hubungannya dengan manajemen pendidikan. Jika tidak ada prinsip-prinsip, maka tidak akan kokoh dalam sebuah organisasi itu. Contohnya seperti bangunan. Jika bangunan itu tanpa tiang, maka sebuah organisasi itu akan runtuh gitu. Contohnya seperti jika kita menjalankan sebuah organisasi itu hanya menjalankan tujuan organisasi saja tanpa memikirkan prinsip-prinsip organisasi, maka sebuah organisasi itu tidak akan berjalan dengan baik. Sebuah organisasi mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik untuk masa depan dan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang berguna bagi masyarakat kecil. Jadi sebuah organisasi itu sangat penting dalam menjalankan prinsip-prinsip organisasi. Jika kita tidak mempunyai prinsip
bagaimana kita akan menjalankan organisasi tersebut, bagaimana kita akan memulai langkah dalam menjalankan sebuah organisasi tersebut jika tidak mempunyai prinsip-prinsip organisasi gitu. Contohnya kayak dalam hidup kita sendiri, kalau dalam hidup kita sendiri tidak mempunyai prinsip, bagaimana lagi untuk cara kita untuk hidup gitu, apa guna lagi untuk kita hidup jika tidak mempunyai prinsip-prinsip gitu. Menurut saya kekurangan dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan itu terletak pada contohnya seperti sekolahan. Sekolah negeri itu lebih diunggulkan atau lebih diprioritaskan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan untuk mendapat bantuan yang sesuai diinginkan dengan negeri. Dan masyarakat luas juga lebih mengandalkan sekolah negeri daripada sekolah swasta begitu. Sekolah swasta ini tidak diunggulkan, padahal kita tidak tahu kan bagaimana sekolah swasta dan sekolah negeri itu mampu bersaing dalam era global. Menurut pandangan saya, contohnya saya berpengalaman gitu, soalnya saya dari MA Khairul Ummah Madrasah Aliyah itu tuh lebih tidak diperhatikan. Kami membayar gaji guru kami itu dengan cara SPP kami gitu, tidak ada dalam bantuannya gitu. Jadi menurut saya itu kekurangan dan kekurangannya. Kemudian kelebihannya itu dengan adanya kayak gini, sekolah swasta dan sekolah negeri mampu untuk mengoptimalkan bahwa sekolah swasta ini lebih baik loh daripada sekolah negeri, dan sekolah swasta ini berlomba-lomba untuk mencari lebih baik daripada sekolah negeri, untuk membuktikan kepada masyarakat luas bahwa sekolah swasta itu lebih baik daripada sekolah negeri. Dan sekolah swasta yang berbasis Islam itu sekolah yang sangat luar biasa, karena kita diajarkan bagaimana cara pendidikan agama, bagaimana cara baik dan buruknya gitu. Jadi menurut saya kekurangan dan kelebihannya itu sih. Ya, jika tujuan organisasi yang berlandaskan Islam berbalik arah dengan tujuan pendidikan nasional, maka jika kita terus meneruskannya, maka pemerintah akan turun tangan langsung untuk menghentikan sebuah sekolah itu gitu. Jika kita terus meneruskan pendidikan yang berlandaskan Islam tidak sesuai dengan pendidikan nasional gitu, maka akan dipastikan pemerintah akan turun tangan dan menutup langsung sekolah itu. Jadi pesan saya dan pendapat saya, jika kita tidak mempunyai nilai-nilai agama dalam sebuah sekolah, maka anak-anak muda sekarang tidak mempunyai nilai dan norma. Contohnya seperti anak-anak kecil sekarang yang sudah sangat tren sekali pacaran di bawah umur begitu. Jika mereka tidak pacaran, maka mereka akan ketinggalan. Mengapa demikian? Karena mereka tidak mempunyai nilai dan norma-norma yang didirikan pada sekolah mereka. Apalagi 2 tahun kebelakangan ini mereka tidak sekolah. Sudah entah seperti apa bangsa kita kan. Saya sangat miris kepada pendidikan Indonesia sekarang, dikarenakan Indonesia ini sangat mementingkan nilai untuk memajukan nilai-nilai nasionalnya gitu, tidak mementingkan nilai-nilai agamanya. Bagaimana sih cara kita untuk menjadi lebih baik itu jika tidak ada nilai-nilai agama gitu? Sebuah sekolah itu lebih diunggulkan aturannya, nilai-nilai agamanya, agar Indonesia ini, agar anak-anak muda-muda ini mampu menciptakan nilai dan norma-norma. Pendapat saya, pemerintah aturan tuh berdiskusi dengan mahasiswa, dengan guru-guru, dengan masyarakat kecil. Apa aja sih keluhan mereka di Indonesia ini? Apa aja sih keluhan mereka yang untuk diukur untuk Indonesia ini? Jangan hanya pendapat atasan mereka saja gitu, tapi dengarkan pendapat suara kecil kami gitu, untuk menciptakan suatu Indonesia yang lebih gemilang lagi dalam pendidikan. Kita ini sudah kalah jauh loh pendidikannya dengan negara-negara lain. Negara-negara lain sudah maju, bahkan sampai saat ini kita masih berkembang saja, tidak ada maju-majunya. Dari tahun 1945 sampai sekarang kita masih dalam keadaan berkembang, tidak ada maju-majunya. Padahal apa sih yang kurang dari Indonesia gitu? Kita semua punya SDM, punya SDA, punya pendidikannya, ya mungkin gara-gara pendidikan Indonesia gitu. Jadi kita yang pertama-tama untuk mengubah Indonesia itu adalah pendidikan. Jika tidak ada pendidikan, maka jika tidak ada anak bangsa atau pendidikan, maka Indonesia ini tidak akan jadi apa-apa gitu. Jika pendidikan kita kurang untuk nilai-nilai dan norma-normanya,
maka sebuah Indonesia ini tidak akan jadi apa-apa gitu. Untuk apa kita itu sekolah tinggi-tinggi tapi kita tidak mempunyai nilai-nilai dan norma-norma gitu. Bagaimana dan kita tidak mempunyai nilai attitude yang baik kepada sesama, kepada yang lebih tua, kepada sesama teman, kepada bawahan gitu. Jika kita tidak menanamkan itu dalam pendidikan dasar kita. Seharusnya dalam sebuah perusahaan itu untuk menerima sebuah pegawai, kita itu menguji cobanya atau mendistribusikan dia itu bagaimana sih, seperti dia, apakah dia mampu dalam bidang tersebut begitu. Jika dia tidak relevan dalam bidangnya, maka jadi seorang manajer yang baik adalah kita membimbing dia untuk bagaimana untuk menjadi yang lebih baik gitu. Contohnya seperti kita tuh dulu tidak seperti apa-apa loh jika tidak ada bimbingan dari guru-guru kita, jadi gitu. Jadi kita dulu tuh tidak tahu apa-apa loh jika kita tidak dapat mendapatkan bimbingan dari guru-guru kita. Jadi di sini menurut saya pegawai tersebut harus memerlukan bimbingan, dan dia juga harus menanamkan sikap ayo kita bisa gitu. Ayo dia mampu bisa untuk menjalankan sebuah perusahaan ini untuk mencapai bidangnya tersebut. Terima kasih telah mendengarkan video saya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali guys.